Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang sebenarnya ada sebagian keterkaitannya dengan Kemenko Ekon dulu, kemudian juga ada keterkaitan dengan Kemenko Marves. Sehingga ada paradigma yang berbeda dengan adanya Perpres Merah Putih yang baru ya. Dan kita juga memaknai bahwa sekarang kita menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Tadi berapa kali sudah disampaikan oleh Pak Maliki juga dan oleh Pak Dirjen juga. Sekarang kita berharap tidak lagi social assistant oriented. Mari kita bergeser ke pemberdayaan. Jadi peran pengentasan kemiskinan, penuntasan kemiskinan ekstrim itu bukan hanya tugas dari Dinsos. Tadi Bapak dan Ibu dari Bapeda, dari BPMPD gitu ya, masyarakat desa dan seluruhnya. Terutama juga peran serta dari kepala daerah. Tone of the top-nya harus bunyi gitu dalam konteks pemberantasan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, tadi mungkin beberapa target kemiskinan juga sudah disampaikan berkali-kali, mungkin next saja. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu kalau next bisa dibantu? Oke, ini agak lama kali ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian kalau kita lihat di slide berikutnya bahwa sebenarnya untuk penghapusan kemiskinan tantangannya itu luar biasa. Tadi sudah disampaikan kita masih ada penduduk miskin gitu ya yang cukup banyak terkonsentrasi di 10 provinsi. Ada beberapa provinsi yang penduduk miskinnya cukup banyak prosentasenya. Kemudian juga kerja pada sektor ekonomi berpenghasilan rendah. Pun tadi disampaikan ketidaktepatan sasaran gitu ya. Masih ada kita lihat 43% penduduk miskin tangannya ke depannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Maliki, ada mungkin saudara-saudara kita yang memang sulit sekali gitu ya untuk diberdayakan, tapi ada potensi pemberdayaan yang cukup besar. Kalau mungkin disabilitas tunggal, kemudian lansia tunggal, itu memang sulit sekali kita dukung gitu ya, tapi masih ada saudara-saudara kita yang sebenarnya sangat bisa untuk kita dorong ke arah pemberdayaan. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, mungkin lanjut aja kita ke slide 4. Sebenarnya Bapak dan Ibu ada 2 Inpres yang keluar di awal tahun 2025. Yang pertama adalah Inpres 4 tahun 2025. Kemudian juga ada Inpres 8 tahun 2025. Ini saling berkaitan. Jadi saya mohon maaf kalau dari kami Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kok ini agak lama ya Inpres 8 tuh seperti apa ya dan seterusnya. Ini karena ada 2 tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah kita bersama-sama mengkonvergenkan tidak hanya program tapi sasarannya juga. Basis-basis data menurut arahan Pak Presiden dijadiin satu aja. Kalau dulu Inpres 4 2022 kita pakai P3KE, Bapak dan Ibu Bapeda diminta Bappenas untuk menggunakan Reksosek dalam perencanaan pembangunannya. Kemudian juga teman-teman dari Dinsos diminta oleh Kemensos untuk menggunakan DTKS dan 6NG gitu ya. Ada 3 sumber data yang berbeda. Saat ini kita bersama-sama menggunakan yang disebut dengan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini memang prosesnya sejak awal tahun bersama-sama dengan BPS. Intinya adalah DTSEN itu terdiri dari 3, kemudian 3 sumber data yang berasal dari P3KE, kemudian dari DTKS dan dari Reksosek. Mungkin bisa di slide ke-6 ya. Itu DTSEN itu terdiri dari 285 juta orang. Isinya DTSEN itu 285,5 juta orang, terdiri dari 93 keluarga. Kemudian dilakukan perankingan oleh BPS, dibikin desil-desilnya. Ada desil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat prosentasenya memang dibagi rata. Artinya dalam setiap program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mari kita targetkan, kita sasarkan gitu ya program-program tersebut untuk masyarakat yang ada atau penduduk yang ada di desil 1 terlebih dahulu. Kita sih pengennya sampai desil banyak-banyak ya, cuma karena kekuatan anggaran kita juga terbatas, mari kita menyusun prioritas. Untuk itu di dalam amanah Inpres 8 menyampaikan bahwa dalam setiap program mari kita menggunakan DTSEN sebagai acuan. Kalau Bapak dan Ibu pemerintah daerah tanya DTSEN itu yang di mana sih? Yang di 6NG Bapak dan Ibu. Yang di dalam 6NG itu sebenarnya sudah DTSEN. Karena Kementerian Sosial adalah pihak yang paling aktif melakukan pemuktahiran DTSEN. Setiap penyaluran bansos menggunakan DTSEN yang diupdate. Nanti ini pembicaraan terkait dengan DTSEN bisa
kita lakukan, selesaikan di ruang-ruang rapat yang lain gitu ya. Nah, mungkin saya bisa dibantu ke slide 5. Di sini sebenarnya kerangka intervensi kebijakan Impres 8 tadi gampangnya itu ada 3. Pertama, bagaimana pemerintah bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Ada pangan, ada kesehatan, ada pendidikan gitu ya. Dan mungkin rumah yang rumah yang layak juga bisa. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dasar tuh harus ada. Kita intervensinya seperti apa itu nanti Bapak dan Ibu di pemerintah daerah bersama dengan menyocokkan dengan visi misi kepala daerah gitu ya. Saya berharap, kami semua berharap supaya bisa mendukung pengurangan atau penghapusan kemiskinan ini. Mari kita penuhi kebutuhan dasar masyarakat kita. Kemudian yang kedua, intervensinya adalah dengan produktivitas dan pemberdayaan. Gimana caranya pendapatan rumah tangga miskin itu bisa naik? Ini sebagai gambaran yang disebut dengan miskin ekstrim itu PPP-nya